Saya eh, ingin memberikan satu gambaran awal tentang tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan masa pandemi ya. Rasulullah SAW di dalam membangun kehidupan beliau berumah tangga itu bisa dikatakan berada dalam situasi-situasi yang selalu berat. Misalnya ketika di Makkah, maka dakwah beliau mendapatkan sangat banyak hambatan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Hambatan sedemikian rupa sampai ancaman-ancaman pembunuhan, sampai pengejaran, sampai penyiksaan terhadap sahabat-sahabat beliau, sampai akhirnya kemudian Nabi SAW harus berpindah dari Makkah untuk menuju kepada kota atau tempat yang lebih aman. Nah, setelah di Madinah, ternyata kemudian juga beliau bukannya mendapatkan sesuatu yang lebih ringan ya. Justru kemudian kalau kita lihat beliau mendapatkan tantangan yang semakin keras lagi. Terjadi sekian banyak peperangan yang terjadi pada masa Madinah itu, yang itu menunjukkan bahwa di masa Madinah pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa situasi yang dihadapinya. Jadi rasa-rasanya seluruh fase hidup beliau itu berada dalam situasi-situasi yang kalau kita katakan itu umumnya itu ya krisis. Itu kayak misalnya kita memahami seperti ini. Saudara-saudara kita yang sekarang sedang berada di Palestina misalnya ya, di mana setiap hari mereka menghadapi penyiksaan atau ancaman yang dilakukan oleh Israel, pengeboman, penyerangan, pembunuhan, dan seterusnya gitu. Itu kan tentu saja situasi yang terbangun adalah situasi krisis, di mana mereka menghadapi peperangan demi peperangan, mereka menghadapi penyerangan demi penyerangan gitu, dan situasinya itu tidak pernah tenang gitu. Nah, tapi lihat, dalam situasi kayak begitu ya, baik di Mekah maupun di Madinah, di Mekah Nabi SAW belum mendapatkan pijakan yang kokoh, belum memiliki situasi yang bisa mendukung karena pelindung-pelindung beliau itu ya, dalam tanda petik pelindung manusia, karena kalau pelindung yang sesungguhnya adalah Allah SWT, tapi Nabi berlindung kepada tokoh-tokoh seperti misalnya dilindungi oleh pamannya. Tapi pamannya meninggal. Kemudian beliau dilindungi oleh orang-orang lainnya yang masih dalam kekerabatan dengan beliau. Tapi itu toh tidak bisa memberikan jaminan keamanan secara nyata. Maka akhirnya Nabi harus melakukan hijrah ke Madinah, dan begitu di Madinah beliau sudah memiliki pijakan yang kokoh, beliau memiliki kehidupan dakwah yang lebih baik, sehingga jumlah para sahabat semakin banyak karena ada gabungan dari yang datang dari Mekah ya, para muhajirin dan kaum Ansor yang ada di sana. Nabi SAW dengan para sahabatnya sudah memiliki jumlah pengikut yang banyak dan sudah bisa memiliki pondasi yang cukup kuat. Madinah sebagai tempat yang nyaman bagi Nabi SAW. Tetapi kemudian ada ekspansi-ekspansi, ada berbagai macam peperangan yang terjadi dalam masa yang sangat ketat waktunya gitu ya. Jadi hampir tiap 1 bulan sekali itu selalu ada kalau di rata-rata gitu ya, dari seluruh perjalanan Nabi SAW di Madinah. Kalau di rata-rata ada peristiwa-peristiwa besar, entah itu yang namanya Ghazwah atau yang namanya Sariyah yang disebutkan dalam sirah Nabi SAW, itu kalau di rata-rata bulan itu mesti ada peristiwa-peristiwa yang menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan di Madinah itu. 10 tahun Nabi SAW di Madinah itu situasinya bukan situasi yang tenang, nyaman, yang kemudian enak-enak, bukan begitu. Tapi peperangan demi peperangan. Kita tahu baru sampai di Madinah tidak lama kemudian disambut dengan Perang Badar. Perang Badar pun ada Perang Badar kecil, kemudian ada Perang Badar besar. Dan setelah itu diteruskan dan berlanjut dengan berbagai macam sampai kemudian terjadi peperangan-peperangan yang sangat hebat ya, seperti ketika Nabi harus membuat Khandaq, ketika terjadi Perang Ahzab di mana terjadi persekutuan dari banyak kalangan untuk memusuhi Nabi SAW. Coba itu latar belakangnya ya, Mekah maupun Madinah. Latar belakang di mana kalau kita lihat itu bisa dikatakan krisis semuanya situasinya itu. Bukan suasana kayak kita misalnya ya, kalau di masyarakat Indonesia itu kita telah menikmati kemerdekaan, misalnya gitu ya. Artinya berbeda dengan kalau Palestina belum mengalami kemerdekaan. Mereka masih tertindas, mereka masih dijajah, mereka masih mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa besarnya.
kita secara umum penindasan-penindasannya itu ada dalam bentuk-bentuk yang sifatnya informasi, teknologi, dan seterusnya, budaya, dan seterusnya. Tapi kalau perang militer sudah tidak ada. Sementara di Palestina itu masih terjadi peperangan militer itu. Jadi kalau kita lihat suasana yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah maupun Madinahnya itu sebetulnya bukan suasana-suasana yang dalam artian tenang, dalam artian kayak kita di Indonesia tidak melihat peluru, tidak mendengar bunyi meriam atau roket-roket seperti di Palestina gitu ya. Tapi kalau di Mekah maupun Madinah, suasananya itu ya meskipun waktu itu belum ada desingan peluru atau meriam, tetapi kalau Madinah itu isinya adalah peperangan demi peperangan. Sehingga nanti ada sahabat-sahabat yang gugur, sehingga ketika sebagian yang lainnya pulang ke Madinah dalam situasi mereka aman dan masih selamat gitu ya. Sementara yang lainnya syahid dan kemudian banyak keluarga yang kehilangan ayah ya, kehilangan suami gitu, istri-istri di rumah itu. Nah, tetapi kisah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu romantis. Itu yang menjadi catatan bagi kita. Makanya kalau kita lihat, mungkinkah kita tetap bisa dalam situasi romantis, harmonis, mesra dalam situasi krisis? Contoh itu nyata di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Artinya itu tidak mengada-ada. Bagaimana mungkin satu kehidupan keluarga itu bisa harmonis, bisa romantis dalam situasi yang krisis? Nah, itu contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa berat yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, baik di Mekah maupun Madinah itu tidak mengurangi romantisme di keluarga beliau. Coba perhatikan bagaimana sikap Nabi dan kisah-kisah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri-istri beliau. Itu menunjukkan betapa sikap harmonisnya beliau, romantisnya beliau, lembutnya beliau, membuat suasana yang nyaman bagi istri-istri beliau. Itu semuanya terjadi dalam situasi di mana latar belakang sosialnya itu adalah situasi-situasi yang kalau kita istilahkan di zaman sekarang itu krisis. Karena ada krisis misalnya seperti yang terjadi di Palestina untuk hari-hari ini gitu ya. Itu semacam itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pemahaman kita bersama ya, supaya kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya yang terjadi itu tidaklah sesuatu yang sifatnya mustahil kalau kita mengendaki suasana-suasana romantisme itu dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi yang sangat krisis.